Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, perekam medis mempunyai kewenangan sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Pelaksanaan indeks dengan cara mengumpulkan data penyakit, kematian, tindakan, dan dokter yang dikelompokkan pada indeks. Termasuk dalam kualifikasi apakah kewenangan tersebut? A. Ahli madya, B. Sarjana, C. Sarjana terapan, D. Magister, E. Asisten. Jawabannya adalah A. Ahli madya. Pembahasan. Perekam medis memiliki kewenangan untuk melaksanakan indeks dengan cara mengumpulkan data penyakit, kematian, tindakan, dan dokter yang dikelompokkan pada indeks. Kualifikasi pendidikan yang sesuai untuk posisi perekam medis adalah ahli madya. 2. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, perekam medis mempunyai kewenangan sesuai dengan kualifikasi pendidikan memvalidasi indeks dengan cara menilai kumpulan data penyakit, kematian, tindakan, dan dokter yang dikelompokkan pada indeks. Termasuk dalam kualifikasi apakah kewenangan tersebut? A. Ahli madya, B. Sarjana, C. Sarjana terapan, D. Magister, E. Asisten. Jawabannya adalah C. Sarjana terapan. Pembahasan. Perekam medis mempunyai kewenangan sesuai dengan kualifikasi pendidikan memvalidasi indeks dengan cara menilai kumpulan data penyakit, kematian, tindakan, dan dokter yang dikelompokkan pada indeks. Kualifikasi sarjana terapan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bidang perekaman medis untuk dapat melaksanakan tugas tersebut. 3. Jenis tenaga kesehatan salah satunya adalah yang termasuk dalam perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis, optisian atau optometris, teknis gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis. Termasuk dalam klasifikasi apakah profesi tersebut? A. Keteknisian medis, B. Teknik biomedika, C. Keterapian fisik, D. Kesehatan tradisional, E. Psikologi klinik. Jawabannya adalah A. Keteknisian medis. Pembahasan. Jenis-jenis tenaga kesehatan yang disebutkan dalam pertanyaan termasuk dalam bidang keteknisian medis. Keteknisian medis adalah salah satu klasifikasi profesi di bidang kesehatan yang melibatkan penerapan keterampilan teknis dan pengetahuan dalam mendiagnosis, merawat, atau membantu dalam perawatan pasien. Profesi dalam keteknisian medis fokus pada penerapan teknologi medis dan perangkat kesehatan untuk membantu dalam proses diagnostik, perawatan, dan pemulihan pasien. Contoh dari profesi yang termasuk dalam keteknisian medis adalah perekam medis dan informasi kesehatan yang bertanggung jawab untuk mengelola data pasien, teknik kardiovaskuler yang berperan dalam prosedur-prosedur kardiologi, teknisi pelayanan darah yang bekerja di laboratorium darah, refraksionis optisian atau optometris yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan mata, teknisi gigi yang membantu dokter gigi, penata anestesi yang menangani proses anestesi, terapis gigi dan mulut yang membantu pasien dengan masalah gigi dan mulut, serta audiologis yang menangani masalah pendengaran. 4. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Adalah pengertian rekam medis dalam ketentuan A. Permenkes 269 tahun 2008, B. Standar kompetensi nomor 377 tahun 2007, C. Edna Huffman 1999, D. Undang-Undang nomor 29 tahun 2004, E. Gemala Hatta 2007. Jawabannya adalah A. Permenkes 269 tahun 2008. Pembahasan. Permenkes 269 tahun 2008 mengatur tentang rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Peraturan ini mengatur tentang standar dan pengelolaan rekam medis untuk
menjamin kerahasiaan, keamanan, dan ketersediaan informasi pasien. 5. Rekam medis pasien seorang laki-laki usia 56 tahun yang dirawat pada tanggal 8 Mei sampai 14 Mei 2018 terdapat proses mulainya pasien diterima di instalasi gawat darurat, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dianjurkan untuk dirawat inap di ruang isolasi 2 dengan diagnosa masuk pneumonia. Nilai apakah yang menggambarkan proses tersebut? A. Dokumentasi, B. Penelitian, C. Pendidikan, D. Hukum, E. Keuangan. Jawabannya adalah A. Dokumentasi. Pembahasan. Proses tersebut menggambarkan proses dokumentasi dalam rekam medis, mulai dari pasien diterima di instalasi gawat darurat, dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan dianjurkan untuk dirawat inap di ruang isolasi 2 dengan diagnosa masuk pneumonia. Seluruh proses ini harus didokumentasikan dengan baik dalam rekam medis pasien untuk melacak dan mencatat semua informasi yang relevan terkait kondisi dan pengobatan pasien. Dokumentasi ini penting untuk mengamankan informasi medis pasien, memudahkan komunikasi antar petugas medis yang merawat pasien, serta untuk keperluan penelitian atau evaluasi medis di masa depan. 6. Petugas coding melakukan kodifikasi diagnosa appendicitis peritoneal abses dan tindakan appendiktomi dan laparoskopi pada rekam medis pasien A. Didapatkan kode K35,1 dan 47,11. Kode tersebut akan digunakan dalam proses klaim. Nilai apakah yang menggambarkan proses tersebut? A. Dokumentasi, B. Penelitian, C. Pendidikan, D. Hukum, E. Keuangan. Jawabannya adalah E. Keuangan. Pembahasan. Kode K35,1 menggambarkan diagnosa appendicitis peritoneal abses, sedangkan kode 47,11 menggambarkan tindakan appendektomi atau pengangkatan appendix dengan menggunakan laparoskopi pada rekam medis pasien A. Dari informasi tersebut, proses yang dijelaskan adalah proses keuangan. Kode-kode tersebut digunakan dalam proses klaim, yang berarti terkait dengan aspek keuangan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan medis. Klaim tersebut dapat diajukan kepada pihak asuransi atau pihak pembayaran medis untuk memastikan bahwa pelayanan medis yang diberikan kepada pasien A dapat dicatatkan dan dibayar dengan benar sesuai dengan standar tarif atau aturan yang berlaku. 7. Seorang wanita usia 30 tahun berhasil melakukan inseminasi pada poliklinik kebidanan dan kandungan. Prosedur ini telah dilakukan yang ketiga kalinya dan dinyatakan berhasil. Pada prosedur yang ketiga ini dilakukan upaya meminimalisir terjadinya kegagalan. Nilai apakah yang paling tepat menggambarkan proses tersebut? A. Dokumentasi, B. Penelitian, C. Pendidikan, D. Hukum, E. Keuangan. Jawabannya adalah B. Penelitian. Pembahasan. Penelitian adalah proses sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru atau untuk menguji, memverifikasi, dan memperbaiki pengetahuan yang sudah ada. Dalam konteks wanita tersebut, prosedur inseminasi yang ketiga kali dilakukan dengan tujuan untuk mencari cara atau metode yang tepat untuk meminimalisasi terjadinya kegagalan dan meningkatkan kesuksesan proses inseminasi. Dalam melakukan penelitian ini, data dan hasil dari prosedur sebelumnya kemungkinan besar telah didokumentasikan untuk dievaluasi. Kemungkinan juga ada elemen pendidikan yang melibatkan peningkatan pengetahuan mengenai teknik dan metode inseminasi, serta kemungkinan implikasi hukum terkait regulasi dan kebijakan klinik terhadap prosedur ini. Selain itu, dalam rangka melakukan penelitian ini, ada kemungkinan aspek keuangan juga dipertimbangkan untuk memastikan sumber daya yang cukup dan efisien dalam pelaksanaan prosedur tersebut. 8. Dari rekapitulasi data pasien per tahun 2018, diketahui jumlah total kematian pasien adalah 25 pasien. Terdiri dari 15 pasien meninggal kurang dari 48 jam, 10 pasien meninggal lebih dari 48 jam. Manajemen berencana melakukan analisis penyebab kematian pasien tersebut. Nilai guna rekam medis yang manakah yang paling tepat menggambarkan proses tersebut? A. Penelitian, B. Hukum, C. Keuangan, D. Dokumentasi, E. Pendidikan. Jawabannya adalah A. Penelitian. Pembahasan.
Penelitian adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang dapat diandalkan dan valid mengenai suatu fenomena tertentu. Dalam konteks ini, manajemen berencana untuk melakukan analisis penyebab kematian pasien, sehingga penelitian akan menjadi nilai guna rekam medis yang paling tepat untuk menggambarkan proses tersebut. Dengan melakukan penelitian, manajemen dapat mengumpulkan data secara mendalam, menganalisis faktor-faktor penyebab kematian pasien, dan mencari solusi atau langkah-langkah yang tepat untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. 9. Tuan M dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Pikes pada tanggal 1 September 2018 dengan diagnosa terakhir adalah CA paru stad 4. Pihak keluarga atau istri pasien meminta resume medis pasien serta legalisir surat kematian guna keperluan pengurusan tabungan dana pensiun, termasuk pengguna apakah keluarga dalam kasus tersebut. A. Primer, B. Sekunder, C. Pemberi layanan, D. Manajer pelayanan, E. Pengganti biaya rawatan. Jawabannya adalah B. Sekunder. Pembahasan. Keluarga pasien atau istri pasien dalam kasus ini merupakan pihak sekunder karena mereka tidak memberikan pelayanan medis langsung kepada pasien. Pihak keluarga meminta resume medis pasien dan legalisir surat kematian guna keperluan pengurusan tabungan dana pensiun, yang berarti mereka merupakan pihak yang tidak langsung terlibat dalam memberikan pelayanan medis, namun memiliki kaitan dengan pasien sebagai keluarga dekat. 10. Seorang profesional merekam medis dan informasi memiliki standar kompetensi yang dijadikan sebagai pedoman dalam peningkatan kualitas profesi. Salah satunya adalah merekam medis mampu melakukan tugas dalam memberikan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang bermutu tinggi dengan memperhatikan perundangan yang berlaku, termasuk dalam standar apakah kemampuan tersebut A. Aspek hukum dan etika profesi, B. Klasifikasi dan kodifikasi penyakit, C. Manajemen rekam medis dan informasi kesehatan, D. Menjaga mutu rekam medis, E. Kemitraan profesi. Jawabannya adalah C. Manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Pembahasan. Kemampuan dalam memberikan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang bermutu tinggi dengan memperhatikan perundangan yang berlaku termasuk dalam standar kompetensi yang tercakup dalam aspek manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Aspek ini mencakup proses pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pengarsipan, pemeliharaan kerahasiaan, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum serta etika profesi. 11. Seorang koder bernama N bertugas 5 bulan di rumah sakit ibu dan anak. Ketika proses kodifikasi tak jarang, ia mengalami kesulitan dalam membaca tulisan dokter dan menyulitkan ketika proses pencarian kode diagnosa dan tindakan. Kompetensi apakah yang paling tepat dalam menyelesaikan kasus tersebut? A. Aspek hukum dan etika profesi, B. Klasifikasi dan kodifikasi penyakit, C. Manajemen rekam medis dan informasi kesehatan, D. Menjaga mutu rekam medis, E. Kemitraan profesi. Jawabannya adalah B. Klasifikasi dan kodifikasi penyakit. Pembahasan. Seorang koder medis harus memiliki kompetensi dalam klasifikasi dan kodifikasi penyakit. Klasifikasi dan kodifikasi penyakit adalah proses di mana koder medis mengubah informasi dan diagnosis yang tercatat dalam rekam medis menjadi kode yang sesuai dengan standar internasional yang digunakan untuk keperluan statistik, manajemen kesehatan, dan klaim asuransi. Dalam kasus tersebut, kesulitan membaca tulisan dokter dan kesulitan dalam mencari kode diagnosa dan tindakan dapat diatasi dengan penguasaan yang lebih baik atas klasifikasi dan kodifikasi penyakit. Dengan memahami dengan baik kode-kode tersebut, koder medis dapat mengidentifikasi dengan lebih tepat dan cepat kode yang sesuai dengan informasi yang terdapat dalam rekam medis. Hal ini akan meningkatkan akurasi dan efisiensi proses kodifikasi. 12. Seorang karyawan rekam medis baru bernama A yang diterima bekerja di RSUD ditugaskan oleh pihak manajemen untuk membuat standar operasional prosedur proses pendaftaran pasien di rawat inap dan gawat darurat. Kompetensi apakah yang paling tepat dalam menyelesaikan kasus tersebut? A. Statistika kesehatan, B. Klasifikasi dan kodifikasi penyakit,
C. Manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. D. Menjaga mutu rekam medis. E. Manajemen unit kerja rekam medis. Jawabannya adalah C. Manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Pembahasan. Dalam kasus tersebut, seorang karyawan rekam medis A ditugaskan untuk membuat standar operasional prosedur proses pendaftaran pasien dirawat inap dan gawat darurat di RSUD. Oleh karena itu, kompetensi yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Manajemen rekam medis dan informasi kesehatan melibatkan pengelolaan data, pengorganisasian, dan pengawasan sistem informasi kesehatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Ini mencakup pengembangan prosedur standar, kebijakan, dan proses untuk mengelola rekam medis dan informasi kesehatan pasien. Dengan memiliki kompetensi ini, seorang karyawan rekam medis dapat membuat standar operasional prosedur yang efisien dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. 13. Anda ditugaskan untuk menghitung berapa jumlah efektivitas penggunaan tempat tidur tiap ruang rawat agar perencanaan manajemen yang akan menambah kapasitas tempat tidur dapat lebih efisien dan efektif. Kompetensi apakah yang paling tepat dalam menyelesaikan kasus tersebut? A. Statistika kesehatan. B. Klasifikasi dan kodifikasi penyakit. C. Manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. D. Menjaga mutu rekam medis. E. Manajemen unit kerja rekam medis. Jawabannya adalah A. Statistika kesehatan. Pembahasan. Dalam kasus tersebut, diperlukan kemampuan untuk menghitung efektivitas penggunaan tempat tidur tiap ruang gawat. Statistika kesehatan merupakan cabang statistika yang khusus berfokus pada analisis data dan informasi yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Dengan menggunakan statistika kesehatan, Anda dapat melakukan analisis dan perhitungan terhadap data penggunaan tempat tidur di ruang rawat untuk menilai seberapa efisien dan efektif penggunaan tempat tidur saat ini. Hasil analisis ini dapat membantu dalam perencanaan manajemen untuk menambah kapasitas tempat tidur secara lebih efisien dan efektif. 14. Rekam medis di Rumah Sakit PIKES telah berbasis komputerisasi, namun masih terbatas pada sistem pendaftaran atau admission, data pasien masuk atau transfer, dan data keluar termasuk meninggal atau discharge. Pengolahan masih terbatas pada sistem registrasi secara komputerisasi, sedangkan lembar administrasi dan medis yang diolah secara manual. Bila dilihat dari penjelasan di atas, termasuk dalam bentuk apakah pelayanan rekam medis di Rumah Sakit PIKES berdasarkan Permenkes nomor 269 tahun 2008. A. Rekam medis berbasis kertas. B. Rekam medis manual dan registrasi komputerisasi. C. Manajemen informasi kesehatan terbatas. D. Sistem informasi terpadu. E. Manajemen informasi kesehatan dan rekam kesehatan elektronik. Jawabannya adalah B. Rekam medis manual dan registrasi komputerisasi. Pembahasan. Rekam medis di Rumah Sakit PIKES termasuk dalam bentuk rekam medis manual dan registrasi komputerisasi berdasarkan penjelasan di atas. Meskipun ada beberapa bagian yang sudah berbasis komputerisasi, namun masih banyak proses administrasi dan pengolahan medis yang dilakukan secara manual. 15. Rekam medis di rumah sakit sehat telah diolah menjadi informasi dan pengelolaannya secara komputerisasi yang berjalan dalam satu sistem secara otomatis di unit kerjanya. Bila dilihat dari penjelasan di atas, termasuk dalam bentuk apakah pelayanan rekam medis di Rumah Sakit PIKES berdasarkan Permenkes nomor 269 tahun 2008. A. Rekam medis berbasis kertas. B. Rekam medis manual dan registrasi komputerisasi. C. Manajemen informasi kesehatan terbatas. D. Manajemen informasi kesehatan dan rekam kesehatan elektronik. E. Sistem informasi terpadu. Jawabannya adalah D. Manajemen informasi kesehatan dan rekam kesehatan elektronik. Pembahasan. Dalam penjelasan di atas, terdapat indikasi bahwa rekam medis di rumah sakit sehat telah diolah menjadi informasi dan dikelola secara komputerisasi dalam satu sistem secara otomatis di unit kerjanya. Hal ini sesuai dengan definisi manajemen informasi kesehatan dan rekam kesehatan elektronik atau Electronic Health Record atau EHR, yang merupakan bentuk pengelolaan informasi kesehatan pasien secara elektronik dan terintegrasi dalam satu sistem. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!